Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang tamu. Halo. Dia adalah Kak Supriyono. Dia lahir pada 25 Desember 1999. Dia rumahnya alamatnya di Penjalinan, Tugu Klopo, Peterongan, Jombang. Nah, kita sahabat dulu. Selamat pagi, siang Kak? Iya, siang. Selamat siang Kak Supriyono. Halo, selamat siang Kak Noval. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Nah, gimana kabarnya Kak Noval juga? Alhamdulillah. Jadi gini, Bri. Ini Kak Supri ini adik kelas saya, dia lulusan tahun 2019, dengan saya 2018. Nah, banyak pertanyaan yang muncul di benak saya mengenai Supriyono ini. Ya, silakan. Mengenai sampean. Oke. Kita mulai dari jenjang yang paling bawah ya. Oke, baiklah. Kita mulai dari TK. TK di mana, Bri? Kalau TK-nya itu saya di TK Kenanga, di daerah saya sendiri juga. Penjalinan. Iya. Oh. Selanjutnya SD-nya. Kalau SD-nya juga di daerah saya sendiri juga, di SDN Tugu Klopo 1. Iya. Gitu sih. Kalau di jenjang tersebut SD, TK itu ada kenangan yang lucu-lucu gitu. Apa ya kenangannya? Kenangannya pasti kanak-kanak ya, kan Iya, itu masih kanak-kanak. jenjangnya anak-anak itu ya. Iya. Pasti kalau aku dulu itu ingatnya itu kalau dijawil atau digarai atau dibully Iya, itu iya. selalu nangis gitu loh. itu pengalaman yang memang bisa terlupakan gitu. Iya. Itu bisa sampai bukan sampai terbawa sih, sampai ke bawah ke SMP juga gitu. Tapi SMP nggak terlalu kayak menunjukkan, cuman kayak biasa gitu. Biasa gitu. Iya gitu. Terus kan masuk remaja nih, Iya. masuk SMP. Itu SMP di mana? Kalau SMP-nya juga daerah saya sendiri juga, sekitar 50 meter lah. Itu di SMPN 2 Peterongan. SMPN 2 Peterongan. Iya. Nah, sampean kan punya passion sekarang. Nah, itu Iya. proses pencariannya, passionnya itu mulai SMP atau mulai SMK? Kalau untuk SMP sendiri itu masih mengikuti alur ya, kayak kita masih ya belajar, kita juga masih nurut sama guru, kita juga nggak bisa lepas lah terkait apa untuk cari passion. Apalagi dulu kan masih belum terlalu digital banget ya, masih zaman-zaman saya masih zaman yang nggak terlalu main HP atau gimana gitu, kayak ya cuman ngalir aja sih. Ngalir aja. Itu. Ya. Bidang apa yang pertama kali digeluti? Olahraga atau apa? Apa yang ya? disukai pertama kali? Gitu. Dulu dari awal itu suka buat ide atau ide-ide gitu sih, tapi nggak ada wadahnya dulu itu. Cuman kayak punya gagasan tapi nggak bisa tersampaikan kalau di SD sama SMP. Karena memang Kayak gimana? contohnya gini, Kerajinan atau seperti kerajinan juga bisa sih gitu. Karena di SD SMP itu kan yang ditunjuk atau yang dipilih rata-rata kan yang pintar gitu loh. Iya. Ya pasti yang pintar kan, yang diikutkan event Lomba, A, iya. pintar. Lomba A, B, C, D, F yang diikutan pasti anak-anak itu doang gitu. Iya. Nah sedangkan aku nggak seperti itu, nggak bisa gitu. Karena memang passionku bukan di akademik gitu loh. Iya. Pernah saya ngejar tapi ya memang nggak berhasil di situ kayak gitu. Kalau olahraga yang pertama kali disukai apa? Bola voli sih, bola Voli, voli gitu. Tapi nggak pernah masuk kayak tim inti tim gitu. inti. Buat lomba nggak pernah Untuk masuk. untuk apa Seneng-seneng olahraga aja aja seneng-seneng gitu ya. Iya gitu. Nah, kita lanjut di jenjang SMK. Nah, Iya. sampean kan SMK PGRI 1 Jombang. Iya. Sampean dulu daftar negeri atau enggak? Langsung SMK PGRI 1. Gini, ada ceritanya sebenarnya Iya. untuk masuk kan. Dulu itu aku setiap mau ke jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMK selalu berdoa biar saya tuh bisa sekolah gitu. Iya. Karena memang ada kesulitan lah kayak gitu kan. Dulu sampai pernah mikir kalau nggak bisa ke SMK Jombang misalnya, saya bisa ke SMK yang biasa lah di daerah desa-desa gitu. Iya. Karena memang lebih murah juga, tapi secara kualitas mungkin jauh lah lebih potensial di kota gitu Iya. kan. Nah dulu pernah sempat kayak pingin sekolah di MA Beruni yang Sambong Duko itu, Iya. ya itu kan murah kan bayarnya, kelasnya gitu, tapi bagus. Cuman karena nggak punya basic di madrasah gitu kan, Madrasah. takutnya nanti keteteran, ya kaget gitu. Padahal itu udah mau daftar gitu loh, mau daftar itu sama temanku gitu diajak kan. Cuman kayaknya bapak saya itu bilang di SMK PGRI 1 Jombang aja gitu, karena di situ kan dulu terkenal karena BKK-nya bagus gitu loh memang. Iya. Memang top, penyalurannya ya, setelah bagus gitu. lulus gitu ya. Ya memang bagus gitu, makanya disuruh ke situ gitu. Tapi padahal di situ juga banyak halangan kayak jangan di situ karena memang ada efek-efek kayak mahal atau gimana gitu. Ternyata ya enggak begitu juga gitu sih. Iya. Kak. Nah,
ngomongin yang dulu-dulu kita, ya saya tahu sendiri, sampean kan dulu naik berangkat itu dari Duku Klopo, Iya, dari Peterongan itu naik sepeda until kan, Iya. gitu, sepeda kayu itu Iya. kan. Kalau kita searching itu 9 km loh ke Iya. SMK PGRI Memang, 1 ya. Jombang. Iya. Di zaman kita, generasi kita kayak gini itu ndak wajar lah. Kalau misalnya angkatan bapak ibu kita mungkin itu wajar ya. Tapi kalau di angkatan kita itu ndak wajar. Ya, ndak Kenapa wajar. kok ngotot di SMK PGRI 1 Jombang? Itu karena memang resiko sih. Karena gini, karena memang orang Daku kan memang memang pribadi nggak punya sepeda motor, Iya. keluarga nggak punya sepeda motor gitu loh. Jadi kalau tipe kalau keluarga saya, kalau kamu niat ya udah lakukan dengan apa adanya gitu loh. Nah itu yang memang aku pegang dari sekarang gitu kan, dari aku dulu SMK gitu. Makanya kalau pas milih ke SMK PGRI 1 Jombang udah harus menerima resiko gitu loh. Menerima resiko. Ya harus ngontel, nggak punya ini harus gimana pun caranya bisa kayak gitu. Nah ini sedikit cerita juga sih. Pas saat daftar di SMK PGRI 1 Jombang, itu saya punya tabungan juga. Itu dulu masih pendaftaran itu 255.000. Nah, itu dulu saya tuh punya tabungan. Di situ berarti pas gelombang terakhir baru bisa daftar pakai uang celengan itu. Bisa daftar itu kayak gitu. Terus mengenai kegiatan di sekolah dulu di SMK, itu ikut organisasi apa aja yang pernah diikuti? Pertama sih ikut OSIS sama KIR sih, karya ilmiah remaja gitu. Itu yang pertama. Terus lomba-lomba yang pernah diikuti kalau ingat misalnya di SMK, jenjang SMK. Yang juara wes. Kalau yang diikuti banyak mungkin. Karya tulis ya. Ya, karya tulis. Itu karena memang lomba pertama kali dalam hidup saya, dalam sekolah itu pertama kali, dan itu yang membuka jalan pintas saya, membuka passion saya, membuka rezeki saya di karya tulis sih memang gitu. Itu memang pertama kali. Nah, dari situ ketagihan nih gitu. Karena apa? Karena memang saya di SMK PGRI 1 Jombang kan itu udah berlaku SPP kan. Nah, dari awal masuk saya udah punya feeling Bapak, nih per bulan ada SPP, pasti harus siap-siap dong saya gitu. Nggak mau membebani orang tua gitu. Pastinya saya nabung, nanti setiap uang saku itu tak tabung selama beberapa bulan gitulah buat awal-awal bulan. Ternyata memang nggak sanggup gitu, karena memang jauh juga, pasti lapar gitu kan. Nah pas lapar di situ saya ngejar peringkat 1 kan di SMK PGRI 1 Jombang kan ada peringkat 1 kan dapat beasiswa full kan. Full SPP. Full SPP. Nah itu itu ngejar aku kelas 1 semester 1 tuh ngejar banget biar dapat peringkat 1 gitu loh. Tapi cuma peringkat 3. Nanti di situ nyesek gitu kan. Tetapi di lain itu aku ikut yang KIR, yang lomba LKTI yang ada di Stikip PGRI 1 Jombang. Pertama kali itu. Pertama kali yang lomba awal itu kan. Itu alhamdulillah juara 2. Juara 1, juara 1. Dan itu kan dapat uang kan. Nah, uangnya itu pas dengan kunjungan industri. Jadi tak buat bayar kunjungan industri kalau nggak salah 200.000. Gitu. Iya, dari situ pertama kali ya. Udah terbuka mindsetku bahwa di sekolah itu nggak cuman di SMK ya, khususnya di SMK itu nggak cuman anak pinter yang dapat prestasi, ternyata banyak potensi yang memang harus saya gali ada gitu di loh. bidang lainnya. Nah, gitu yang ada memang olahraga harus saya olah gitu kan. Makanya di situ ikut KIR, LKTI. Nah, dari situ mulai ketagihan ikut lomba-lomba nih. Terus mulai lomba isai gitu suka ikut juga. Cuman nggak pernah juara gitu. Nah, baru ketemu lomba namanya Business Plan Competition. Itu pertama kali di mana ya, di Unesa kalau nggak salah. Itu pertama kali itu. Yang sama aku ya. Iya, itu pertama kali. Itu Kerupuk Talas. Ya, Kerupuk Talas. Itu pertama kali ikut juga. Jadi kayak di situ mulai terbuka lagi gitu, Apalagi dulu kan udah masuk ke final. Jadi presentasi secara di universitas langsung kan. Dari situ mulai kayak terbuka lebih lebar lagi lah kelasnya. Dari situ mulai ikut lomba gitu. Yang paling bergengsi di tingkat SMK itu masuk 15 besar sih di Universitas International Semen Indonesia. Itu yang menurut saya paling bergengsi karena memang itu full nasional dan saya memang dari swasta sendiri khususnya gitu. Dan itu sangat bangga sih pastinya. Itu kan saya dengarnya itu dulu itu dapat beasiswa di sana kalau misalnya daftar di sana itu free. Free-nya itu kan aku cuma masuk 15 besar kan. Itu cuma SPP kalau nggak salah cuma 3 bulan aja yang gratis SPP-nya. Gitu. Gratis SPP selama 3 bulan. Kalau masuk 15 besar. Gitu. Kalau masuk ke sana ke universitas tersebut gitu. Cuma saya nggak masuk lah, kayak nggak mungkin ke sana juga gitu kan. Gitu sih. Jadi teman-teman ini sangat menarik ya, soalnya dulu saya diajak Kak Supri ini
ikut business plan competition yang di UNESA itu, saya diajak, idenya dia, penulisannya dia, saya bantu cuma di prakteknya ya, pas pembuatan produknya, pengemasan dan sebagainya itu. Jadi mengenai proposal itu kalau bilang kagum ya, saya kagumnya ke Kak Supri. Kalau pionnya di SMK PGRI 1 Jombang, bidang karya tulis dan kewirausahaan serta marketing itu saya kagumnya di Kak Supriyono ini. Nah, kita lanjut bagian-bagian yang lucu Kak. Saat SMK. Lucu banget sampai sekarang, jujur ya, sampai sekarang itu kalau saya kembali ke SMK itu sangat-sangat berkesan banget karena memang jadi diri saya, passion saya terbentuk di SMK gitu. Karena memang hal-hal lucu itu banyak banget kejadiannya memang. Saya ikut organisasi, ikut OSIS khususnya ya. Itu kan kalau nggak pulang malam nggak seru gitu kan, nggak asik kalau nggak pulang malam. Nah, di situ kan banyak kejadian kayak ngobrol, main, tertawa sini gitu, pulang sampai larut malam kayak gitu kan, itu hal yang memang unik kalau bagi saya gitu. Apalagi kayak ada MOBDB berangkat jam 5 subuh, jam 3 subuh kayak gitu yang memang seru banget, yang memang nggak bisa terlepas lah dari situ sih. Yang pastinya hal-hal yang terlucu atau yang tidak terlepas itu termelekat pada organisasi sih. Salah satunya Apa ya? Hal yang paling berkesan itu banyak sih Kak. Cuman yang paling berkesan sih pastinya kayak anak-anaknya lah ibaratnya itu kan, anak-anaknya gitu kan, asik-asik, terus seru kayak makan misalnya nih, kalau belum makan bareng di sana kayak gitu sih. Ininya tetap organisasi sih yang membuat saya gitu. Kita lanjut setelah lulus SMK itu pertama kali itu langsung daftar kuliah atau daftar kerja. Nah ini juga ada hal yang menarik yang sebetulnya jadi aku punya prinsip dari awal, aku lulus harus kerja. Jadi aku dulu nggak pernah mikir kayak saya bisa kuliah gitu, karena nggak mikir ke situ, karena ada harapan, cuman kayak ngambang gitu kan, kayak mungkin kayak gitu. Itu keraguan gitu. Ya kayak keraguan gitu, nggak mungkin lah kayak bisa kuliah gitu. Tapi saya selalu ikut. Jadi misalnya nih anak-anak kayak misalnya konseling senam PTN, SDLWT saya ikut. Senam PTN ikut? Enggak, maksudnya konseling ke daftarnya? BK enggak. Jadi cuma ikut mendengarkan teman-teman kayak curhat ke BK, ikut juga gitu. Cuman ini ada kesan yang paling aku ingat, ada guru saya, guru akuntansi Bu Laili dulu pernah bilang ke aku gitu. Supri, jangan sampai kamu nggak kuliah, kamu harus kuliah gitu. Gimana pun caranya gitu. Itu pesannya memang aku ingat sampai sekarang gitu. Memang nggak tahu kenapa, nggak dijelaskan apa penyebabnya gitu kan. Ya gitu, berarti itu kesannya memang kayak masih ngambang, harus kuliah gitu, kuliah di mana kayak gitu kan. Dulu sebenarnya banyak sih kayak bikin di Brawijaya atau IPB ataupun bahkan kedinasan yang memang free kan itu situ. Cuman kayak masih ngambang aja, kayak mending kerja aja deh gitu loh daripada nggak pasti kayak gitu. Kerjanya pertama kali daftar itu di mana? Aku dulu kan habis UN selesai itu langsung cari-cari di Jombang khususnya. Di kayak di CV Herbal kayak gitu ngelamar masuk. Terus di Pak Subi nih, di PT Ayam Palosari ini masuk juga. Ini juga lucu. Saya kan masih ngontel, masih seragaman kan. Nanti pulang sekolah aku ke sana. Ke sana ngelamar gitu. Dikira saya itu masih sekolah gitu. Kok masih sekolah Mas gitu. Nggak boleh gitu. Ditolak sebenarnya. Terus saya bilang, saya udah lulus Pak gitu. Ini masih nunggu ijazah. Oh ya, nanti ditunggu aja kayak gitu. Terus lama-lama, nah terus dulu di SMK PGRI itu ada PT Indomarko, Prismatama, Indomaret gitu kan. Nah itu juga bingung kayak, pasti yang dipilih good looking nih, pasti yang dipilih itu orang-orang kayak gini ya, pasti penampilannya bagus-bagus gitu. Nah di situ juga ngambang kayak daftar nggak, padahal udah buat CV sebenarnya sama temenku juga kan. Nah itu ikut aja, dicoba aja biar kali masuk gitu kan. Ya udah tes, akhirnya sama temanku lolos, padahal dari awal udah nggak niat gitu loh, nggak niat masuk gitu. Cuman dari awal kan memang tesnya kita niat kayak gitu sih. Nah, alhamdulillah keterima di Indomaret gitu. Keterima itu ya? Iya, keterima langsung di PT Indomarko itu seneng banget. Jadi pertama kali daftar itu di beberapa CV dan PT itu kan, habis itu gitu. Ada BKK dari SMK PGRI 1 Jombang mengajukan gitu kan gitu. Di Indomarko ya.
Kalau kita lihat teman-teman, kalau kalangan kita di Jombang sendiri lah, katakanlah kita ini, itu kalau misalnya kayak di Indomaret, Alfamart itu udah wow lah menurut kita, karena kan sudah UMR gitu kan, paling tidak sudah UMR gitu kan. Nah, kenapa kok sampai ada kepikiran untuk resign terus lanjut kuliah? Resign sih karena memang mungkin karena memang saya tipe orang yang dalam arti nggak mau tertekan dalam satu lingkup gitu. Aku pengennya berinovasi, lepas bebas gitu, sekreasi saya gitu loh, pengennya kayak gitu. Nah mungkin karena memang satu udah gak nyaman di kerjaannya, karena memang dulu kan memang di Pramuniaga, terus pindah ke e-delivery. Nah e-delivery kan memang ada banyak lah kayak susah perinyah gitu kan, makanya mengundurkan diri gitu loh. Apalagi kan saya masih muda lah, ibaratnya masih bebas untuk berkreasi, berinovasi. Tapi lepas, di Indomaret kan ada beberapa lomba-lombanya kan. Nah itu prestasi apa aja yang pernah? Oh iya, di Indomaret itu ada diraih. Yang diraih itu e-delivery ya. Karena memang pas bagian delivery itu ada, bukan lomba sebenarnya, pencapaian. Nanti kan setiap bulan itu sales yang dihitung itu paling banyak berapa gitu. Alhamdulillahnya itu pertama kali jadi delivery kan beda bagian kan. Itu mendapatkan sales terbaik ketiga secabang Jombang gitu. Secabang Jombang. Itu pertama kali delivery dan alhamdulillah juara gitu. Gak nyangka gitu kan. Padahal juga masih baru gitu loh. Dan itu sangat bersyukur sih. Selain itu yang produk-produk itu? Itu aja sih. Kalau di Indomaret itu aja gitu. Yang dinilai untuk pencapaiannya gitu sih, Kak. Terus kuliah di Unwaha ya, Universitas Wahid Hasim. Iya, kuliah saat ini. Dan menempuh pendidikan prodi akuntansi S1 manajemen. Itu milihnya kenapa kok di Unwaha dan kenapa kok manajemen? Nah, sebelum itu ya kita tarik lagi. Sebelum itu kan sampean SMK kan akuntansi. Kenapa milih manajemen gitu? Nah, gini sih, karena memang dari awal kan dari SMK memang pengennya di akuntansi karena memang satu kan banyak orang bilang akuntansi itu gampang cari kerja, gampang ini, gampang itu gitu. Soalnya bener juga gitu kan. Cuman kembali lagi karena memang bukan passionku di hitung-hitungan, karena saya kurang teliti ya soal hitung-hitungan, makanya nggak tertarik gitu. Malahan di kuliah tertariknya ke bidang pemasaran. Kami nyesel gitu, kenapa nggak pilih pemasaran dari awal gitu kan. Baru muncul pemasaran, memang munculnya sih di pas kerja itu di Indomaret itu baru muncul kayak jiwa sales, jiwa marketing itu baru muncul di Indomaret itu gitu loh. Jadi makanya saya teruskan di kuliahan gitu. Nah, kenapa jurusan manajemen di Unwaha ya khususnya ya? Karena sebelum saya keluar di Indomaret itu udah survei gitu loh, kayak di kampus-kampus Jombang ya yang paling murah, paling ini di mana gitu. Ternyata di Unwaha gitu. Karena memang basically saya dari awal memang tidak memandang kualitas dari kampus itu sendiri, karena yang membuat kita kualitas kan diri kita sendiri gitu loh. Karena memang sekarang kan banyak program-program dari manapun yang kita bisa ikuti dari manapun gitu loh. Meskipun kita dari kampus biasa, kampus elit itu tetap sama, kita bisa ngikutin gitu loh. Jadi yang membuat kita kualitas membuat kita kualitas ya kita diri kita sendiri, bukan kampusnya, kayak gitu sih. Terus di Unwaha itu ikut organisasi apa aja? Dari awal sih ikut UKM kewirausahaan sama BEM fakultas, itu aja sih Kak. Fakultas ekonomi ya berarti. Terus mohon maaf nih sebelumnya. Nah, kita ketahui, saya sendiri ketahui kan, karena kayak kita ini orang-orang yang dalam taraf ekonomi itu kurang mampu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya sampean mau jawab ya silakan, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Biaya SPP itu bayarnya gimana? Nah, ini yang memang resiko juga ya, karena memang saya udah keluar dari Indomaret. Kalau dulu kan memang aku semester 1, 2 kan masih kerja. Jadi SPP aman, jadi enggak ban lagi gitu kan. Cuman karena memang aku memutuskan untuk resign, jadi aku harus ngambil resiko. Berarti di semester 2 resignnya? Iya, 2 akhir kalau nggak salah. 2 akhir itu udah resign gitu kan. Memang purely memang pas semester 1 2 kan memang kita masih offline, jadi kerja masih gampang. Terus kita belum banyak yang kita explore gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi di semester 3 saya keluar kayak gitu. Nah, untuk soal SPP sih karena saya udah nemu ini. Jalannya untuk mencari ini kan nggak cuma kerja kan, maksudnya nggak kerja secara
nyata kan Nyata. di perusahaan kayak gimana. Sekarang kan banyak banget sebenarnya yang perlu diekspor sebenarnya kayak cari freelance, cari kerja secara online, cari apapun itu bisa sebenarnya. Kayak saya sendiri ya, saya juga saya juga kayak sering ikut freelance di Glitch aplikasi ngelamar. Orang kan nggak bisa ngelihat kayak Supri ini keluar Indomaret cuman gara-gara kuliah gitu lah, uangnya dapat dari mana gitu loh. Nah, padahal saya juga sering kerja secara ngelamar di Glitch yang orang tahu ya, orang nggak tahu kan. Cari kerja remote itu banyak saya ikuti sebenarnya, yang mungkin orang lain nggak bisa lihat gitu. Gajinya betul nggak seberapa, cuman cukup lah buat bensin, jajan gitu. Dan saya udah nggak minta lagi ke orang tua gitu. Itu pemasukan saya untuk GSWP. Yang kedua, saya sering ikut lomba, itu yang paling besar lah, mesti secara pengembangan, secara finansial dapat kalau menang ya. Secara pengalaman juga dapat gitu loh. Jadi saya juga sering ikut lomba-lomba sih. Alhamdulillahnya cukup ya, secara cukup sih nggak cukup ya, cuman dengan ikut prestasi itu kan nambah CV pastinya untuk persiapan kita lulus nanti. Nambah pengalaman, nambah apresiasi juga yang pastinya. Karena memang kan ya rata-rata sekarang kalau nggak cari prestasi ya biaya sulit gitu kan. Nah kayak gitu kan. Itu salah satu strategi sih. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak punya uang gitu kan, terus kedua dari lingkungan keluarga gitu kan, dari orang tua ya ekonominya kurang mampu gitu lah. Kalau misalnya kita punya niat gitu kan, seperti Kak Supri dan beberapa teman yang saya temui itu nggak punya uang, nggak apa-apa kalau misalnya niat berangkat gitu. Berangkat untuk kuliah gitu. Daftar aja pokoknya. Jalan pasti ada gitu. Iya, pasti banyak niat sih ya. Banyak jalan menuju Roma gitu kata orang kan gitu. Iya. Nah, lomba yang dijuarai ya, yang di tingkat universitas. Alhamdulillah banyak sih. Atau program-program yang diingat aja. Ini saya pakai jurus sebenarnya. Jurus apa? Jangan sampai mubazir gitu loh. Nah, jurus ini yang saya pakai karena memang saya dulu kayak nanggung. Saya kenal lomba dari kelas 1 SMK kan. Nah, dari mulai ketagihan. Nah, ketagihannya itu nggak di kelas 2 ke kelas 3-nya. Jadi kan kelas 2 itu masih kosong. Lomba itu jarang gitu loh, nggak bisa intens gitu kan. Kelas 3 nah itu baru mulai muncul gitu kayak oh ini. Nah, di kuliahan saya nggak mau itu terbuang sia-sia. Makanya dari kelas semester 1 itu saya udah start ikut lomba gitu. Jadi setiap lomba saya ikuti nih. Urusan menang kalah urusan belakang gitu. Seperti kita ikut dan alhamdulillahnya sih itu tercapai. Jadi setiap semester itu pasti meraih juara gitu loh. Itu yang memang impian saya gitu, bukan impian sih sebenarnya. Ya harapan lah ibaratnya. Kayak semester 1 itu mulai juara 1 marketing competition dari PT Nutrifood Indonesia. Nutrifood. Terus semester 2-nya itu baru PKM yang kewirausahaan. PKM. PKM itu apa Kak? Bagi teman-teman yang belum tahu. Itu PKM merupakan satu perlombaannya yang paling bergengsi di kelasnya perguruan tinggi, yaitu program kreativitas mahasiswa. Tapi dulu kan bidangku bidang kewirausahaan, jadi kayak bikin produk gitulah. Kan banyak bidang sebenarnya. Kayak gitu sih. Bisa dicek nanti ya. Terus selanjutnya semester selanjutnya. Semester 3 itu baru mulai kayak juara 3 marketing juga marketing syariah di Universitas Syakuala. Terus juara 2 lokal sales door to door juga di Stimik Multimedia. Terus di semester 3 juga pernah juara yang menempatkan laptop yang paling wow itu. Itu di mana itu? Itu di PT Panjajah Sejati. Itu programnya tapi 6 bulan programnya. Itu program seperti magang atau gimana? Itu gini. Atau kursus atau pengemasannya itu menarik banget. Itu kan namanya Future Marketing Expert. Jadi programnya selama 6 bulan. Nah, programnya 6 bulan itu kita ada 3 tahap sebenarnya. Tahap 1 itu kayak semacam kelas gitu, kelas tentang marketing lah, tentang dunia marketing kayak gitu, pembelajaran. Terus 2 bulan selanjutnya tahap 2-nya ini mulai masuk kayak kita bikin strategi, kita ada proyek tentang marketing, ibaratnya tentang marketing. Tetapi itu ada studi kasus. Memang kan dia kan perusahaan baju olahraga kan. Nah, jadi kita studi kasusnya langsung ke perusahaannya. Bukan lagi soal berkhayal lagi gitu. Udah nyata gitu kan, udah nyata gitu. Nah, di tahap 2 terus tahap 3-nya itu real kayak kita bikin project langsung. Jadi enaknya di sini itu kita kayak bisa presentasi langsung kepada CEO. Bukan CEO sih, semacam direktur marketingnya lah. Jadi ketemu kita memang orang-orang penting di situ gitu loh.
Jadi kita dibina, kita dibimbing kayak gitu. Dan itu kan di sisi itu kita juga menjualkan produk gitu loh. Jadi kita nggak cuma sekedar kayak pemateri, bikin strategi, tapi juga diimplementasikan gitu loh. Itu dulu bikin produk apa? Produknya dari dia, dari perusahaan. Dan kita menjualkan itu dengan strategi yang kita bikin. Gitu. Nah, itu per individu atau ada tim? Individu. Itu Kalau saya Dina bikin apa? Apa? Strateginya gimana kalau? Itu macam-macam, lupa sih Kak. Oh, cuman banyak itu ya, banyak berarti, gitu. banyak. Cuman itu dulu 4 bulan tuh mencapai 7 juta penjualan itu. Itu bayangin aku dari awal udah memang pesimis ya. Pesimisnya gini, lawan saya itu kan perusahaan di Bandung. Lawan saya anak-anak Bandung yang memang gaya hidupnya tinggi lah. Terus dengan universitas elit juga gitu loh. Saya dari desa memang disuruh jualin ini gitu kan. Itu pesimis sebenarnya, cuman saya nekat lah, saya ya wis niat lah apa ini kuncinya satu tetap niat sih, tetap niat lah kuncinya itu ya. Ya udah diniatin aja gitu kan. Mengalir sama promosi sampai alhamdulillah itu ketemu beberapa customer yang memang udah cocok dengan saya. Jadi kerja sama saya kayak dia juga ngejalin juga. Jadi setiap reseller gitu. Iya, kayak gitu order terus ke saya gitu loh. Dan itu juga menambah penjualan saya sih gitu. Dan di tahap akhir kita mempresentasikan terus pemain juara kayak gitu Kak. Juara 2 gitu, alhamdulillah juara juara 2 dapat apa aja Kak? Laptop, terus beli HP ini. Dulu itu HP saya memang butut ya. Kalau nggak salah Asus kecil, butut. Gitu pegangan saya untuk selama online, selama lomba itu pegangannya. Terus pas waktu pengumuman HP saya mati. HP saya mati, rusak, nggak tahu kenapa. Pengumuman juara beli HP ini 1 juta gitu. Ya lumayan gitu sama produk baju itu sih Kak. Terus di semester selanjutnya terus itu mulai ikut business plan. Business plan ini di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Itu memang ini tuh incaran saya gitu. Karena memang saya ikut dari SMK nggak pernah juara gitu loh. Incaran ikut nggak pernah juara. Terus baru juara di semester 3. Semester 4-nya juara lagi business plan juga di Setia Depok. Ya kayak gitu. Terus juara lagi semester 4 kemarin itu juara 1 lagi di pitching project Universitas Parahyangan. Terus yang juara lagi juga yang selang 1 minggu di Business Model Canvas di IAIN Ponorogo. Nah, itu informasinya dapat dari mana itu informasi lomba-lomba itu? Aku dari Instagram sih. Karena memang tadi udah nemukan jalurnya kan. Udah nemu gitu. Jadi Instagram yang berkaitan dengan info lomba, info apa tak follow semua. Kan di Instagram pasti muncul nanti. Fet ini muncul kayak itu. Kayak gitu sih. Ya, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi nih. Apa yang akan dilakukan sekarang? Saya dengar-dengar itu ada menempuh program Merdeka Wirausaha Merdeka atau gimana? Nah, itu program ini ada cerita juga sebenarnya. Saya ikut juga magang Merdeka sebenarnya. Ikut cuman nggak lolos. Nggak lolos karena nggak tahu kenapa, mungkin nilai atau gimana, saya kurang paham juga sih. Nah itu nggak lolos, ya udah pengennya nggak ikut. Terus ada tawaran ikut Wirausaha Merdeka yang di Universitas Ciputra kalau nggak salah. Itu kayak program kita itu semacam kelas wirausaha lah. Nanti kita bikin produk, pameran dan lain sebagainya kayak gitu Kak. Itu waktunya berapa bulan? Selama 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan gitu Kak. Gitu. Jadi cara daftarnya itu dulu pertama gimana? Kita kembali lagi ya, kita harus mengikuti akun-akun resmi yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi seperti kayak Dikti, Dilmawa, Kemendikbud kayak gitu kan akun-akun penting ya dalam dunia perkuliahan ya kayak gitu. Makanya saya selalu mengikuti itu sih. Jadi ada program baru saya selalu update utama gitu kayak gitu. Terus apa yang akan dilakukan ke depannya ini? Rencananya sih mengoptimalkan program ini pastinya. Karena memang ini kan bergengsi dan besar Kak. Universitas Ciputra kan gitu loh. Makanya nggak mau melewatkan. Semoga aja dengan program ini bisa muncul satu produk bisnis yang memang berjalan konsisten. Itu harapan saya sih untuk program ini kayak gitu Kak. Kan sering nih Kak. Biasanya bahasa kita kalau di universitas sering ikut lomba
Apalagi kalau misalnya bisnis plan gitu kan, merencanakan bisnis, tapi kok nggak bikin bisnis sendiri. Nah, itu pertimbangannya apa aja kalau gini di tingkat sekarang ini? karena gini, kembali awal ya, karena memang dari awal saya belum tahu passion saya bisnis apa enggak, karena memang belum mengenal di situ gitu loh. Cuman namanya juga orang usaha ya, usaha kan macam-macam kan. Anak memang mengimplementasikan, anak yang bisa ini. Nah, saya tipe orang yang memang belum bisa ngambil resiko itu, karena memang kembali lagi ya, karena lomba itu kan memang saya fokusnya untuk SPP dulu gitu loh. SPP dulu gitu, aku nggak mentingkan yang lain. Kalau memang ada lebihan tak manfaatin kayak gitu. Contohnya kayak kemarin saya juga udah pernah juara yang Jambi Cookies itu, juara 1 itu saya implementasikan gitu selama 1 bulan kayak gitu. Udah berjalan 1 bulan juga lari juga gitu. Cuman memang ada kendala kayak jam kuliah, teknis kuliah, jam kuliah, terus apalagi nanti peralatan juga belum besar, itu yang membuat kayak seolah-olah kita kesulitan di situ gitu loh. Sebenarnya sih ya agak-agak mikir juga kok, sering lomba bisnis plan tapi kok nggak pernah diimplementasikan gitu. Nah, namanya juga usaha gitu. Kadang kala saya juga pernah sharing ke teman-temanku yang sering ikut situ gitu. Ya memang nggak apa-apa, memang proses gitu. Barangkali kita bisa lebih expert nanti pas lulus kayak gitu kan. Nah, karena sudah digodok. Iya gitu kan, kita nama juga proses kan gitu. Kan memang proses, ada memang langsung terjun ke bisnis, ada memang ke sini ada analisa kayak gitu kan. Gitu sih. Saya anggap untuk belajar aja kayak gitu sih. Ya, kita lanjut ya. Ini aneh sih menurut saya. Kalau orang-orang kita kayak di tingkat kita itu aneh kalau tanya seperti ini. Cita-citamu apa, Bre? Cita-cita aku ya. Aneh. Soalnya kalau di lingkungan kita tahu apa itu realistis kan. Kalau harapan dan cita-cita itu agak absurd gitu kan. Nah, cita-citamu apa? Kalau cita-cita sih enggak muluk-muluk, enggak harus jadi pengusaha, enggak ini. Yang penting hidupnya enak sih nanti setelah lulus. Maksudnya enak dalam arti itu mampu lah, maksudnya enggak kaya, enggak ini, tapi mampu untuk cukup lah untuk ini gitu sih. Yang pastinya nanti pekerjaan. Harapan ya. Ini pasti kita ada beberapa sih BUMN pastinya. Ngejar ke 1 gitu. Ngejar kedua paling startup ya. Itu kan memang aku juga pernah magang kan di situ. Jadi ada pengalaman siklus lah, kan dulu pernah di perusahaan biasa PT gitu kan. Itu kan gimana kerjanya kan ada di startup itu beda lagi, kayak sistem kerjanya kan beda lagi sama itu. Jadi kita bisa membayangkan gitu kalau di perusahaan kayak gini karena pengalaman, kalau BUMN kan belum. Nah, nanti kan bisa dicoba kan. Nah, startup kan udah, jadi bisa membandingkan lah cocok kita kemana kayak gitu sih kan. Gitu. Terus terakhir nih, pesan-pesan untuk adik-adik SMK PGRI 1 Jombang. Pesan-pesannya ya pasti pesannya sih pasti niat gitu. Kalau mencari apapun itu usahakan niat gitu kan. Itu niat. Nah, rata-rata memang pesan adik-adik itu masih belum tahu passionku di mana, aku harus ngapain. Itu wajar sih, karena memang masa-masa mencari jati diri ya kayak gitu. Nah, gimana sih cara mendapatkan itu untuk bisa tahu ya? Kita harus mencoba hal apapun. Rasa ingin tahu yang lebih gitu loh. Kita nggak tahu ini yang ya kita belajar gitu. Apalagi contohnya ini jurusan akuntansi nih. Nah, akuntansi. Saya jurusan akuntansi tapi aku nggak ngerti akuntansi. Ya jangan dipaksakan untuk di akuntansi gitu, kayak nganut alur gitu. Sebaiknya jangan situ. Ya cari passion kalian di mana. Contohnya nih kayak biasanya passionnya di bisnis, ya udah belajar cari reseller atau apa kayak gitu sih. Mencoba hal-hal baru lah, karena memang kayak contohnya saya ya, dulu kan akuntansi memang nggak cocok dari awal kan, karena memang dulu belum ada kayak digital terlalu besar ya, jadi kayak pengetahuan sedikit lah untuk browsing juga kurang. Nah gitu. itu kan masih, jadi kayak nyeselnya sih bukan nyesel sih, berarti kayak nanggungnya sih sekarang sih ya pas kuliah itu baru mikir, nggak dari awal aku kayak seperti ini gitu loh. Makanya dari awal kuliah kan memang udah start dari awal aku ikut pengalaman ini. Jadi semuanya tahu tentang dunia luar ya pastinya sih. Apalagi SMK kan. SMK nanti hubungannya kan dunia kerja gitu kan. Nah, pasti yang diikirkan adalah dunia kerja. Contohnya CV. Aku dulu belajar CV itu pas mata pelajaran doang gitu. Iya, mata pelajaran ya. Bahasa Indonesia kan. Itu pun enggak terlalu iya sih kan, enggak terlalu intensif juga kan gitu loh. Nah, itu juga perlu ada bimbingan, perlu pembelajaran dari awal sebenarnya. Kayak CV yang bagus itu seperti apa sih, wawancara juga seperti apa sih. Itu yang sebenarnya harus disiapkan sih. Mesti
persiapkan lah, mesti belajar Belajar, dikit-dikit kayak ya. gitu sih. Apalagi SMK gitu loh Mas. Karena memang saingannya juga banyak nantinya gitu. Iya. Gitu sih. Ya mungkin karena memang saya bisa keterima di Indomaret ya mungkin gara-gara itu karena ikut organisasi ya, kembali lagi organisasi. Semisalnya nggak suka ikut organisasi kan bisa cari hal lain gitu. Hal lain, lah. ya. Gitu sih. Banyak kok teman-teman kalau misalnya coba aja semua hal. Ya itu pasti gitu loh. Kayak online shop gitu, coba aja. Bagi Kalau kan- misalnya peruntungannya di situ, Ya. terus kemampuannya di situ bisa dikembangkan kan? Iya gitu kan. pastinya gitu. Nah, ya itu saja mungkin ya. Terima kasih loh Kak Supri sudah siap. mau datang ke sini. Gimana nostalgia di SMK PGRI Satu Ya Jombang? pastinya, pasti nostalgia banget lah. Apalagi kayak saya ingat pas saat saya kesini adalah naik sepeda ontel itu yang nggak bisa terlupakan sih masih meskipun apa kayak susah ini tapi enak gitu, senang aja gitu loh. Enak dikenang gitu. Iya, enak dikenang gitu loh, bukan enak dilakuin lagi gitu kan. Iya, iya. Iya sih, gitu Bukan sih. untuk dilakukan lagi. Ya, itu saja mungkin ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya bisa langsung chat di IG-nya, DM juga bisa, WA mau enggak mau ya. Enggak usah ya. Enggak apa-apa. IG aja. Oke. Oke, nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman. Saya Naufal Maulana, mohon maaf saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.